Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Hidayat Astari dari jurusan Perbankan Syariah kelas C dan semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama yakni memaparkan sebuah situasi penyimpangan yang terjadi pada sebuah bank dan lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah risiko apa saja yang timbul pada kondisi tersebut. Dan yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh oleh pihak bank. Dan yang keempat adalah peranan pengawasan bank terhadap hal tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan poin yang pertama terkait kasus yang terjadi pada bank dan lembaga keuangan syariah, yang dimana kasus ini terjadi pada PT Bank Jawa Barat Banten atau BJBS terkait dugaan internal fraud atau dugaan kredit fiktif yang merugikan perseroan senilai 548 miliar rupiah. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, tepatnya 2018. Di mana kasus ini melibatkan direktur utama dari PT Bank Jawa Barat Banten ini, yakni Yosi Gusman. Dia bukanlah satu-satunya orang yang terlibat dalam kasus internal fraud ini, berdasarkan dari laporan Good Corporate Governance 2018 yang diterbitkan perseroan tercatat ada 4 kasus perseroan atau internal fraud. Dan poin kedua adalah risiko apa saja yang timbul pada kondisi atau kasus tersebut. Kasus ini akan sangat beresiko akan terjadinya kembali kasus-kasus semacam ini, dimana ya tentunya ini sangat kelakuan yang sangat memalukan lah ya, dan tentunya kejadian semacam ini diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kemudian dampak dari penyimpangan yang dilakukan ini adalah yakni ya pastinya mengalami kerugian yang ditimbulkan akibat dari internal fraud ini, masing-masing lebih dari 100 juta hingga laporan ini ditulis. Keempat kasus tersebut masih dalam proses penyelesaian di internal BJB Syariah atau BJBS. Kemudian poin yang ketiga adalah tentang bagaimana penyelesaian yang harus ditempuh atau yang harus dilakukan oleh bank terkait, di mana bank terkait ini adalah Bank Jawa Barat Banten Syariah yang mengalami kasus internal fraud. Bank Jawa Barat Banten Syariah telah melakukan solusi atau tindakan, yakni dengan melakukan audit khusus terkait tindak pidana yakni internal fraud tadi yang sudah saya paparkan, atau lebih tepatnya kredit fiktif. Pemimpin Desk Sekretaris Perusahaan Bank BJB Syariah atau BJBS, Asmana, mengatakan audit itu dilakukan untuk mendukung aparat hukum. Hasil audit itu kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Kemudian poin yang keempat adalah tentang peranan pengawasan bank terhadap kasus tersebut. Suatu bank syariah dalam melakukan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dong tentunya. Tugas atau sesuatu yang harus dilakukan oleh
pengawasan bank syariah ini adalah bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada suatu direksi bank terkait serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena Dewan Pengawasan Syariah ini sifatnya hanya memberi saran dan nasihat, tentunya kasus yang sudah saya paparkan terlebih dahulu tidak serta-merta menjadi kewajiban pengawasan bank syariah tentunya. Karena peran Dewan Pengawasan Syariah di sini hanya memberi nasihat dan saran. Jika ada kasus internal fraud atau semacamnya, itu di luar dari radar DPS atau Dewan Pengawasan Syariah. Ya hal itu bisa terjadi karena ya itu hanya dilakukan oleh oknum yang ingin melakukan kecurangan atau internal fraud. Jadi tugas DPS di sini ya sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan mungkin dari segi bahasa atau pemaparannya. Saya memohon maaf karena saya di sini masih dalam proses belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.